Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9, di mana pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kerajaan Islam di Maluku. Berikut penjelasannya. Kerajaan Islam di Maluku itu terdiri dari Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Dan yang akan kita bahas yang pertama dulu yaitu tentang Kerajaan Ternate, di mana pada abad ke-13 di Maluku sudah berdiri sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Ternate, di mana Kerajaan Ternate ini ibu kotanya terletak di Sampalu atau di Pulau Ternate. Kerajaan Ternate ini adalah kerajaan yang paling maju di Maluku, dan khususnya di sini hasil utama Ternate waktu itu ialah cengkeh dan pala. Selanjutnya ada silsilah sultan-sultan Kesultanan Ternate, yaitu ada beberapa raja yang ibu sebutkan di sini. Raja yang pertama yaitu Baab Masyur Malamo, yaitu raja pertama dari Kesultanan Ternate. Selanjutnya ada Zainal Abidin. Ini merupakan raja yang pertama kali masuk agama Islam. Yang ketiga ada Sultan Tarbaji. Keempat ada Sultan Hairun, di mana Sultan Hairun ini merupakan sultan yang paling terkenal di kerajaan Ternate. Selanjutnya ada Sultan Ba'abullah, di mana Sultan Ba'ab ini yaitu pada kepemimpinannya mencapai puncak kejayaan. Beberapa prestasi Kesultanan Ternate di sini ibu sebutkan ada 4 Yang pertama yaitu berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Kedua, berhasil menahan Spanyol untuk kembali lagi menguasai Maluku. Dan ketiga, bahasa Ternate memiliki dampak terbesar terhadap bahasa Melayu yang digunakan masyarakat timur Indonesia. Dan terakhir atau keempat yaitu 2 naskah Melayu tertua di dunia adalah naskah Surat Sultan Ternate Abu Hayat II kepada Raja Portugal tanggal 27 April dan 8 November 1521 yang saat ini masih tersimpan di Museum Lisabon, Portugal. Itu beberapa prestasi dari Kesultanan Ternate. Selanjutnya, selain ada Kesultanan Ternate, di sini ada Kesultanan Tidore Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18. Sebelum Islam datang di bumi Nusantara Tidore ini dikenal dengan nama Keiduko. Keiduko itu berarti pulau yang bergunung api. Penamaan ini sesuai dengan kondisi wilayah Tidore yang memiliki gunung api bahkan tertinggi di gugusan Kepulauan Maluku. Yang mereka namakan tuh ada Gunung Marijang tetapi pada saat ini gunung tersebut sudah tidak aktif lagi. Dan nama Tidore ini berasal dari gabungan 2 kata bahasa Tidore dan bahasa Arab. Bahasa Tidore ini ada to, ado, re, yang berarti aku telah sampai.
Dan dalam bahasa Arab itu ada tadore yang berarti kamu datang. Jadi penggabungan dua rangkaian kata dari bahasa ya bermula dari suatu peristiwa yang terjadi di tidure. Itu secara singkat ya mengenai kerajaan tidure. Di sini ada raja-raja ya dari Kesultanan Tidore. Raja yang pertama yaitu bernama Muhammad Nakal. Ini yang naik tahta itu pada tahun 1081 Masehi ya. Dan agama Islam ini masuk ke Kesultanan Tidore ini dibawa oleh Raja Tidore ke-9. Nantinya itu ada Raja ke-9 itu ada Sultan Jamaluddin ya, yang merupakan raja pertama yang masuk agama Islam. Selanjutnya ada Sultan Al-Mansur, ada Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain, selanjutnya Sultan Saifuddin, ada Sultan Kamaluddin, dan Sultan Nuku. Dimana Sultan Nuku ini yaitu Raja Tidore yang mencapai puncak kejayaan, di mana Sultan Nuku ini dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Dan di sini ya Belanda itu kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu Inggris ini tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Dan dengan itu maka Sultan Nuku ini memang sangat cerdik ya, sangat berani, ulet dan waspada. Nah, saat itu Tidore dan Ternate ini tidak diganggu baik oleh Portugis dan Spanyol, sehingga kemakmuran rakyat ini meningkat pada masa kesultanan atau yang memimpin peran Nuku. Wilayah kekuasaan Tidore ini cukup luas ya, sehingga di sini ada meliputi mana ya Seram ya, ada Pulau Raja Ampat, ada Kai dan Papua. Selain ada kemajuan, di sini ada kemunduran Kesultanan Ternate dan Tidore, di mana kemunduran Kesultanan Ternate dan Tidore ini disebabkan karena Kesultanan Ternate dan Tidore ini diadu domba oleh bangsa asing, yaitu bangsa Spanyol dan Portugis yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate ini sadar bahwa mereka ini telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, maka mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama ya, sebab VOC atau Belanda yang ini ya yang dibentuk oleh Belanda ini untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku ini berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi kuat, sehingga di sini menyebabkan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore ini akhirnya dikuasai oleh VOC. Itulah tadi penjelasan mengenai secara singkat tentang kesultanan yang ada di Maluku, yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Semoga yang Ibu sampaikan di sini bermanfaat untuk anak-anak, dan diharapkan anak-anak nih dapat memperluas pengetahuannya terlebih lanjut ya, dengan mempelajari yang ada di LKS maupun lewat internet maupun buku yang anak-anak miliki. Sekian dari Ibu, selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.